بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله. في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أسأل الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا بالأمس kemarin في لقائنا الماضي dakhalna ila darsi rabi'. Alaysa kadzalik? Kemarin kita sudah masuk ke pelajaran ke-4. Alaysa kadzalik? Bala. Bala, jayyid. كنا تكلمنا وبحثنا في الدرس الرابع عن إسناد الفعل الماضي إلى الضمائر ما النافية ولأن. هل من سؤال أمهات عن هذه الثلاثة؟ Ada pertanyaan tentang 3 pembahasan ini, Ibu sekalian, tentang fi'il madhi, kemudian tentang ma an-nafiyah dan li'anna. Insyaallah mudah ini, Bapak. Mudah sekali ini. Sahlun jiddan. Berikutnya di sana ada hiwar, Wahad. Sekalian, naqra al-hiwar ka'adatina, ana aqra wa antunna tukarrirna. Wadih? Wadih. جيد. كتبنا بعدي نبدأ من قول يوسف. هناك الحوار بين يوسف وإبراهيم. Di sana ada percakapan antara Yusuf dan Ibrahim. وسننظر من يوسف ومن إبراهيم. كتبنا بعدي نبدأ من يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا السلام من يوسف، وإبراهيم يجيب هذا السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام warahmatullahi wabarakatuh. بعد إجابة السلام، setelah menjawab salam، قال إبراهيم أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ لعلك بخير. لعلك بخير. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالي، كيف حالك؟ لعلك بخير. Selamat datang, wahai pamanku. جيد. Semoga engkau baik. Mungkin keadaan baik. جيد. لعلك بخير. La'alla itu di sini maksudnya adalah harapan. Jadi mungkin seringkali kita mendengar terjemahan la'alla itu semoga. Nggak masalah kalau misalkan diterjemahkan semoga, karena memang harapan. Atau saya harap kamu dalam keadaan baik gitu ya. Mungkin kalau terjemah harfiahnya demikian. Karena la'alla itu menunjukkan harapan. Wadih? Wadih. جيد. ثم يوسف يجيب هذا السؤال. Yusuf menjawab pertanyaan ini. Alhamdulillah, aina abuka ya Ibrahim? Alhamdulillah, aina abuka ya Ibrahim? Ibrahim atau Ibrahima? مرة أخرى. الحمد لله، أين أبوك يا إبراهيم؟ أين أبوك يا إبراهيم؟ جيد. Alhamdulillah, ini jawaban dari kaifa haluk, ya kan ya Bapak? Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kaifa haluk, sebenarnya dijawab alhamdulillah gitu saja, nggak masalah. Kalau misalkan mau lengkap, alhamdulillah ana bi khairin atau ana bi khairin walhamdulillah, ya kan ya Bapak? Atau menggunakan kata lain, misalkan dalam percakapan biasanya ana thayyib. Jadi nggak harus ana bi khair, itu nggak harus selalu demikian. Jangan ana thayyib. Thayyib kan artinya juga baik, ya kan Ibu ya? Ya. Baik. Atau kalau bahasa Amiyah biasanya apa?
Kuais. Kuais. Apa? Kuais. Wise. Kuais. Wise. Oke. Atau kalau misalkan sapaan kalau Amiyah Mesir itu bukan kaifa haluk. Izayyak. Izayyak. Izayyak itu kaifa haluk. Izayyak kuais. Nah, tapi ya udahlah gitu. Ada thayyib nggak masalah. Ana bi khair. Atau langsung alhamdulillah gitu saja nggak masalah. Lalu Yusuf yas'al aina abuka ya Ibrahimu, ma makna? Di mana? Aina abuka di mana Bapakmu? ya Ibrahim. Ayahmu wahai Ibrahim. Boleh lah. Ayahmu atau bapakmu nggak masalah. Bapakmu. 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 Tayyib. Tapi nggak masalah. Kalau saya manggilnya juga bapak juga, manggil bapak. Tapi kan kadang itu anak muda sekarang tuh bapakmu. Tayyib. Ya Ibrahimu atau ya Ibrahima? Ibrahimu. Nah, tayyib. Kenapa? Limada demikian? Karena ini munada mufrad. Munada mufrad, gitu ya. Munada yang hanya satu kata saja. Ya kan Ibu ya? Iya. Bukan merupakan rangkaian idhofah atau syabih bil mudhaf. Ya. Kalau munada hanya satu kata saja, maka dia harus mabniyun 'ala dhamm. Dia tandanya harus dhammah dan tidak tanwin. Mabniyun 'ala dhammi. Tapi kalau munada yang mudhaf, kita sudah mempelajari belum Ibu sekalian? Udah. Semester 1. Enggak, yang mudhaf, yang munadanya mudhaf. Waktu itu pernah ada soal, ada kayak percakapan juga. Kalau nggak salah yang Aba Bakrin gitu ya, kalau nggak salah. Masya Allah. Tapi untuk kaidahnya secara betul-betul khusus kaidah tentang itu belum ya? Belum. Jayid. Kalau tidak salah di semester ini. Semoga Allah berikan kemudahan. Semuanya di semester ini. Ya enggak semuanya. Nastamir. Ibrahim yas'al. Sebelum kita lanjutkan. Dari sini, sampai di sini, kira-kira siapa Yusuf, siapa Ibrahim? Yusuf ini apanya Ibrahim, Ibrahim apanya Yusuf? Yusuf ini saudaranya. pamannya Ibrahim, paman dari pihak ibu. Yusuf ini pamannya Ibrahim. Pamannya Ibrahim, paman dari pihak ibu. Saudaranya ayah atau saudaranya ibu? Saudaranya ibu. Saudaranya ibu. Hah? Ayah atau ibu? Ibu. Kalau itu ibu atau ayah? Ibu atau ayah dari ayah. Ibu. Ayo, al-khilaf bainal ummahat. Ini perbedaan pendapat di antara para ummahat. Oh iya, ibu dari ibu. Insya Allah ibu Ustaz. Dari ibu. Allah Iya, ada ibu Ustaz. Jadi gimana kalau ummahat ini nggak bisa dibantah. Nah, kalau misalkan udah berbeda ini wah bahaya. Tayyib. Dari ibu ya, udah sepakat dong ya? Sepakat, insyaallah. Jayid. Khal itu dari pihak ibu. Jadi ini Yusuf adalah saudara dari ibunya Ibrahim. Gitu kan Ibu ya? Enggak bingung Ibu ya? Enggak. Tayyib. Nastamir. Ibrahim yujib. Ibrahim menjawab, "Dhahaba ila suqi." Dhahaba ila suqi. Marratan ukhra. Dhahaba ila suqi. Dhahaba ila suqi. Ma ma'na dhahaba ila suqi? Beliau telah pergi ke pasar. Jayid. Dhahaba man dhahaba? Si bapak ayahnya. Abu man? Abu Ibrahim. Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ya baru ma. Abu Ibrahim, ya kan Ibu ya? Baik. Ini jenis kata apa? Dhahaba ini jenis kata ism atau harfun? Fi'il madhi. Jayid. Fi'lun madhi, mudhari atau amr? Madhi. Fi'lun madhi. Makanya tadi terjemahnya telah gitu ya, telah pergi. Baik. Ini fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Di sana ada domirnya tidak Ibu sekalian?
Ada Domir mustatir. mustatirun. Domir mustatir. Dhamirnya mustatir gitu ya. Dhamirun mustatir takdiruhu. Dan yang dimaksud adalah Huwa. huwa. Jayyid. Astaghfirullahaladzim. Nggak bingung ya, Bu ya? Insyaallah. Insyaallah. Nastamir. Yusuf yas'al marratan ukhra. Yusuf kembali bertanya. Wa aina ummuka? Wa aina ummuka? Aina ummuka. Marratan ukhra. Wa aina ummuk? Wa Wa aina aina ummuk? ummuk. Ma ma'na? Dan di mana kemana ibu? ibumu? Dan di mana ibumu? Jayyid. Kalau saya tanya, berarti ibunya Ibrahim ini apanya Yusuf? Bisa ADE, bisa KKE. Saudarinya gitu ya. Oh. Ini Bu Anita ini Minang rasa Jawa. Nastamir. Ibrahim yujib. Nah, tadi wa aina ummuk? Lalu Ibrahim yujib. Dhahabat ila khalati Zainab. Dhahabat ila khalati Zainab. Marratan ukhra. Dhahabat ila khalati Zainab. Dhahabat ila khalati Zainab. ما معنى هذه الجملة؟ Dia telah pergi ke si Zainab, si apa bibinya ke bibi Zainab. ke bibi saya si Zainab Bibi gitu ya. saya. Astaghfirullahaladzim. Jayid. Pertama, dhahabat ini ismun atau harfun? Fi'lun. Fi'lun mudhari atau amr? Fi'lun madin. Fi'lun madin. Jayid. Fi'lun madin. Ini ada domirnya tidak di sana? Domirun mustatirun takdiruhu iya. Domir mustatir takdiruhu hiya. Tapi di sana ada tambahan huruf di sana, ada tak sukun. Ini bukan domir. Kan beda jenis doang. Ini tak apa namanya? Tak taknis itu bukan domir, melainkan hanya alamatut ta'nis, jadi sebagai tanda bahwasanya fa'ilnya muannats gitu ya, sebagai isyarat. Jayyid. Ila khalati Zainab. As'alukunna ummahat. Kata Zainab ini mansub atau marfu'? Majrur harusnya. Kholati Zainab. Bukan. Ini mamnu min as-sarf. Majrur. Ya. Gimana? Mansub atau marfu'? Mansub. Majrur ya Ustaz. Hah? Mansub. Mansub. Mansub atau marfu'? Mansub Zainabah. Kan Zainabah. udah pergi ke Kholati. Itu diputer ya? Ini mamnu min as-sarf. Mamnu min as-sarf. Majrur. Majrur karena ilah. Mansub atau marfu'? Majrur. Majrur ya. Tapi karena Zaid Kan nggak bisa. Tapi nggak boleh tanwin. Nggak boleh tanwin jadi A. Ya. Majrur ya? Udah yakin ya? Ya majrur Ustaz. Majrur. Di sana majrur tapi tanda jarnya fathah karena ini mamnu' min as-sarf, tidak bisa diharokati kasroh kan gitu bukan? Maka kalau majrur tanda jarnya diwakili fathah. Tapi kalau saya tanya lagi, ini sebenarnya kedudukan Zainab ini sebagai apa? Ya Rob. Maksudnya? Oh, irobnya. Oh. Majrur kali. Kalau yang dipengaruhi oleh ila itu sebenarnya kan kholah, kata kholahnya itu. Lalu Zainabnya sampai agak apa? Masih ingat ibu-ibu sekalian pembahasan tentang badal?
Enggak, sebentar Ustaz. Ini badalnya kemana Ustaz? Ya badal dari khalah. Kalau misalkan dhahabat ila khalati, khalah ini masih mungkin saudarinya masih banyak gitu ya. Saudari dari uminya itu banyak. Khalati ini masih banyak kemungkinan. Seperti misalkan kata ja'al ustadu, ustaz telah datang. Ustaz tadi ustaz siapa kan? Ustaz ini banyak sekali. Misalkan ja'al ustadu Muhammadun. Nah, berarti Muhammad ini sebagai badal dari kata al ustad. Ini juga demikian. Kata Zainab ini badal dari khalati. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Ya. Assalamualaikum jami'an. Badal itu kan penjelas kan ya? Naam? Iya, Ustaz. Jadi ini ke kalimatnya ini apa Ustaz ya? Apa namanya keseluruhan kalimat ini? Ini jenis jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Kita akan mempelajari jumlah fi'liyah insyaallah baru di bab berikutnya, bab 5 insyaallah. Yang dulu kita pelajari itu sudah kita dalami itu jumlah ismiyah ya kan Ibu ya? Ya. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar, sedangkan jumlah fi'liyah baru di bab 5 nanti di pelajaran kelima ada fi'lun, fa'il, maf'ulun bihi. Gitu ya. Ya, terus Ustaz kalau ini kan apa fi'il, fa'il, maf'ulun bihi. Nah, kenapa ada badalnya Ustaz? Baik, badal itu sebenarnya pelengkap saja, Om. Kalau misalkan suatu susunan kalimat tanpa badal itu sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Jadi seperti halnya ini. Seperti halnya rangkaian idhofah, kemudian jar majrur, na'at man'ut, itu kan bukan rangkaian-rangkaian utama ya kan Ibu ya? Ya. Kalau misalkan ada atau tidak biasanya itu tetap sempurna kalimatnya. Nah, kalimat sempurna itu ya misalkan kalau ismiyah berarti ada mubtada, ada khobar. Meskipun kadang jumlah ismiyah itu ada juga rangkaian idhofah di dalamnya. Tapi yang inti adalah mubtada dan khobar, gitu kan Om ya? Bingung tidak maksud saya Ibu sekalian? Jadi kalau tanpa nama Zainab sudah lengkap. Kalimatnya udah sempurna. Dhahabat ila khalati. Hanya saja kata khalati ini masih kemungkinan ada kurang jelas gitu. Khalah yang mana itu kan ya? Maryam mungkin. Ya, mungkin Susi siapa. jadi Zainaba ini badal Ustaz. Naam, tahan. Kalau ila khalati Ustaz. Kalau ila khalati Ustaz. Maksudnya i'rabnya? Iya Ustaz, ini kan dahaba ini kan dia apa namanya? Fi'il madi. Dan fa'il. Dahabat itu fi'lun dan fa'il. Ila khalati. Sama demikian. Ila kalau dirinci dulu, ila itu harful jar, sah? Qalah, kata qalah itu ism majrur wa alamatu jarrihi kasroh. Kasroh muqaddarah ala ma qablah ya mutakallim wa huwa mudhaf. Kata qalah ini ismun majrur wa huwa mudhaf, ya kan? Kemudian ya mutakallim bagaimana? Pelan-pelan. Qalah ini ism majrur. Wa huwa mudhaf. Khola, hanya khola Ustaz. Kholahnya. Kholah. Iya. Kholatunnya. Sedangkan ya itu dhamir. Ya mutakallim itu dhamir muttasil ya kan ya? Fi mahalli mabniun fi mahalli jarrin. Jadi mabni dalam keadaan jar. Kenapa kok dalam keadaan jar? Karena mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kan tadi khalah tadi mudhaf. Ya-nya mudhafun ilaih ya kan ya? Baik. Berikutnya mungkin kita belum mempelajarinya. Rangkaian jar dan majrur itu biasanya selalu mempunyai ta'alluq, ada kaitannya. Biasanya kalau dalam bahasa kita itu terkadang kalau dalam jumlah fi'liyah jar majrur itu sebagai keterangan kalau dalam tata bahasa kita. Jadi kalau misalkan dhahabat itu sudah fi'lun dan fa'il, itu sebenarnya sudah kalimat sempurna, tapi di sana ila khalati itu keterangan. Kalau dalam bahasa kita, nah, jadi muta'alliq bi dhahabat.
Kalau istilahnya gitu. Muta'alliq bi dhahabat. Jadi al-jar wal majrur muta'alliq bi dhahabat. Jar dan majrur ini terkait dengan dhahabat. Jadi keterangan dari dhahabat. Jadi bukan maf'ulun bihi karena dhahabat itu tidak butuh maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Kalau dalam bahasa kita pergi itu butuh objek tidak? Tidak. Na'am, ini tidak butuh maf'ulun bihi. Oke. Bingung kan, Om? Bingung tidak, Om? Kalau dalam jumlah ismiyah, jar majrur itu mungkin akan menjadi khobar, ya kan Ibu ya? Iya. Iya. Sibuk. Na'am. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah, al-jar wal majrur itu biasanya hanya keterangan saja. Pelengkap. Keterangan tambahan Ustaz. Naam. Tambahan Ustaz. Jadi bukan kedudukan utama gitu yang menyusun kalimat sempurna gitu ya. Kalau jumlah fi'liyah kan hanya 3 yang utama. Fi'lun dan fa'il. Lalu kalau misalkan membutuhkan objek berarti ada yang ketiga ada maf'ulun bihi. Itu pun kalau butuh. Nah, kalau misalkan nggak butuh objek berarti ya cuma 2, fi'lun dan fa'il. Khalas. Gitu ya. Fi'lun fa'il Ibu nyambung nggak kalau saya bilang fi'lun fa'il? Enggak. Belum. Kita belum nyampe situ. Belum sampai situ. Fa'il itu pelaku maksudnya. Fa'il itu pelaku, subjek. Subjek. Fa'il jadi maksudnya subjek. Jadi fi'lun itu kata kerjanya gitu ya. Ya. Fi'lun itu kata kerjanya, fa'il itu pelakunya gitu ya. Nah, itu yang nggak terputus ya Mas suara saya? Enggak. Baik. Nanti insya Allah di pelajaran kelima akan kita pelajari. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Jadi memang berbeda dalam susunan tata bahasa dalam bahasa kita. Itu kan SPOK gitu ya, SPOK. Kalau urutannya dalam bahasa Arab enggak subjek dulu baru predikat gitu enggak. Jadi fi'lun dulu baru fa'il. Kata kerja dulu baru pelakunya gitu ya. Urutannya demikian. Jadi terbalik. Kalau bahasa Inggris gimana? Subject. Ya. Nastamir Muhammad. Baik. As'alukunna, Zainab ini berarti Zainab ini apanya Yusuf? KKE iso adik. Zainab berarti saudarinya Yusuf juga, ya kan Ibu ya? Kan tadi uminya Ibrahim itu saudarinya Yusuf. Kalau Ibrahim bilang khalati Zainab berarti ya Zainab ini saudarinya uminya juga, ya kan ya? Berarti juga saudarinya Yusuf kan gitu ya? Muter-muter. Nggak tahu kalau orang kita itu ngomongin nasab itu biasanya agak muter-muter pasti. Kayaknya kita. Tayyib, nastamir Ummahat. Yusuf yas'al marratan ukhra. Yusuf kembali bertanya. Wa aina ikhwatuka? Wa aina ikhwatuka? Marratan ukhra. Wa aina ikhwatuk? Wa aina ikhwatuk? Ma ma'na wa aina ikhwatuk? Dan di mana saudarimu? Saudaramu. Saudari atau saudara? Atau saudari-saudari? Sebentar. Ikhwatun ya, ikhwatun. Oh, saudara-saudaramu. Ikhwah itu mudzakar atau muannats? Mudzakar, jamak. Mudzakar. Mufrad atau mutsanna? Jamak, Ustaz. Jamak dari mufradnya? Ikhwah. Akhun. Ya kan Ibu ya? Iya, akhun. Bukan akhwanu. Sebenarnya kalau mufrad satu itu akhun. Ya, akhun. Akhwani. Lalu jamaknya bisa ikhwatun, bisa ikhwan. Kita kan Ibu ya? Ya.
Ikhwan atau ikhwatun itu sama maknanya. Bentar. Ayo. Nggak bingung nih, Bu ya? Enggak, Ustaz. Enggak sih, Iya. Ustaz. نستمر. إبراهيم يجيب ذهبوا إلى الجامعة. Dhahabu ilal jami'ati. Jami'ati. مرة أخرى ذهبوا إلى الجامعة. Dhahabu ilal jami'ati. Jami'ati. ما معنى ذهبوا إلى الجامعة؟ Mereka Mereka telah pergi ke universitas itu. جيد. Mereka telah pergi ke kampus, ke universitas. جيد. الذهب ini sama, fi'lunnya sama ya kan Bu? Dhahaba, dhahabat, dhahabu fi'lunnya sama. Ya atau ya? Iya. Hanya saja di sana ada tambahan wawul jamaah. Kenapa demikian? Jamak. Karena fa'ilnya, Fa'ilnya. pelakunya jamak mudzakkar ya kan Ibu ya? Ya. Karena pelakunya jamak mudzakkar di sini. Waw itu perubahan dari hum ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Ini wawul jamaah. Lalu yang dimaksud dengan hum di sini hum siapa? Saudaranya si Yusuf. Ikhwatu saudaranya Yusuf atau saudaranya Ibrahim? Sorry, Ibrahim, Pak. Jadi saudara-saudaranya Ibrahim gitu ya. Dhahabu ilal jami'ati. Insyaallah nggak bingung ya. Dhahabu ini hum. Nastamir. قبل أن نستمر هل من سؤال أمهات في هذه الصفحة؟ Ada pertanyaan di halaman ini? هل من سؤال؟ Mafi. يوجد؟ ما في؟ نستمر. يوسف يسأل مرة أخرى. Di sini banyak pertanyaan nampaknya Yusuf. Kirna ba'di. Wa aina akhwatuka? Wa aina Akhwatuka. مرة أخرى. وأين أخواتك؟ Wa aina Akhwatuk. ما معنى وأين أخواتك؟ dan di mana Di mana saudari-saudarimu? Ini saudara atau saudari? Saudari. Jamak. Jayid. Jadi harus hati-hati ya. Bedakan antara ikhwatun dan akhwatun ya. Ikhwah dan akhwat. Ikhwah wa akhwat. Kalau ikhwah itu mudzakkar, jamak mudzakkar. Kalau akhwat jamak muannats. Akhwat. Kalau kita mungkin sering mendengarnya akhwat gitu ya. Sudah jadi bahasa serapan kayaknya. Di KBBI ada kalau dicek om. Tayyib. Tapi sayangnya yaitu pergeseran lafadz, bukan akhwat tapi akhwat kalau di KBBI. Jadi kalau akhwat itu bahasa Indonesia, kalau akhwat bahasa Arab gitu. Nah, nastamir. Ibrahim yujib. Dhahabna ila al-madrasati. Dhahabna ila al-madrasati. Marratan ukhra. Dhahabna ila al-madrasati. Dhahabna ila al-madrasati. Ma ma'na dhahabna ila al-madrasati? Mereka Telah pergi ke sekolah, ke kampus. Jayid. Mereka man? Si saudari-saudarinya si Ibrahim. Saudari-saudarinya Ibrahim. Ya kan ya Bu ya? Jayid. Di sana berbeda dengan fi'lun sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi ada dhahaba, dhahabat, dhahabu. Di sini dhahabna. Dhahabna. Nun ini tambahan ini apa Ibu sekalian? Nun niswah. Nun niswah itu dhamir atau bukan? Bukan. Nun niswah itu dhamir atau bukan? Bentar, Ustaz. Domir Ustadz. Dhamir ya? Yakin Nun niswah itu dhamir dan dia kedudukannya sebagai fa'ilnya, pelakunya. Ini dhamir muttasil. Nun niswah ini dhamir muttasil.
Gitu kan Ibu ya? Mm-mm. Bingung tidak Ibu sekalian? Hunna Insya Allah dhahabna. Pak Ustaz. Enggak bingung ya, fatahna jami'an. Nastamir. Yusuf. Apa nih Ibu? Berisik kok. Yusuf yas'al marratan ukhra. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Ama Ama dhahab dhahabta ilal madrasatil yauma. مرة أخرى أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ ama Ama dhahabta ilal madrasatil yauma. ما معنى هذه الجملة؟ أما ذهبت إلى المدرسة اليوم؟ Apakah kamu tidak pergi ke sekolah kamu hari tidak pergi ke ini? sekolah hari ini? Boleh seperti itu. Boleh juga misalkan tidakkah kamu? Gitu Boleh ya. tidakkah? Oh, iya. Ini Oh, iya, apa ada Ibu mana? sekalian? Ini di bab sebelumnya ini apa pembahasan kemarin? Manfiun, nafiat. Istifham manfi, ya kan Ibu ya? Oh, Istifham manfi, kata tanya negatif. Jadi tidakkah, bukankah, ya kan Ibu ya? Kalau di contoh utamanya di bab sebelumnya itu alaisa. Tapi saya sampaikan juga bahwasanya bisa menggunakan adawatun nafi, kata-kata nafiun yang lain, penafian yang lain, ya kan Ibu ya? Bisa ama, bisa ala, ya kan Ibu ya? iya. Bisa alam, dan seterusnya. Tergantung yang dinafikan. Kalau alaisa biasanya yang dinafikan itu ism. Kalau ama, ma, an-nafiyah. Ini ma an-nafiyah, ya kan Ibu ya? Ma an-nafiyah itu untuk menafikan apa? Fi'lun apa yang dinafikan? Madi. Fi'lun madhi. Fi'lun madin. Kalau la misalkan ala, la anafiyah itu untuk menafikan fi'lun mudhari. Jadi ada pasangannya sendiri-sendiri, begitu ya Bu ya? Ini ma an-nafiyah. Di sana yang dinafikan kata dhahabta, ya kan Ibu ya? Itu fi'lun madin. Contoh penerapan ma an-nafiyah untuk menafikan fi'lun madin. Jayid. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Dhahabta ini fi'lun yang sama lagi, ya kan Ibu ya? Ya. Dhahabta hanya saja di sana huruf tambahan di akhirnya adalah ta maftuhah, ta yang tandanya fathah. Ta maftuhah ini dhamir bukan? Iya. Dhamir kan Ibu ya? Dhamir dan kedudukannya sebagai fa'il, pelakunya. Ini kan perubahan dari anta. Ya atau ya? Ya, Ustaz. Baik. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma. Al-yawma fathah ya? Benar fathah ya? Iya, fathah. Jayid. Ma ma'na al-yawma? Hari ini. Hari. Today. Hari ini. Naam, hari ini. Al-yawma. Kalau al-yawmu? Hari aja. Hari aja. Dia mansub. Kalau digunakan sebagai dzaraf, maka harus mansub. Tapi kalau tidak sebagai dzaraf, maka ya kembali normal. Sesuai dengan kedudukannya. Gitu ya? Iya, Ustaz. Nastamir. Ibrahim yujib. Bala. Iya. Oh, diam semuanya. Oh, kita jawab Ya, langsung bala. aja semuanya. Bala katanya. Bala, Ustaz. كررنا بعدي بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. Bala dhahabtu Bala wa raja'tu ba'da hissatil ula. مرة أخرى بلى ذهبت ورجعت بعد الحصة الأولى. Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da hissatil ula. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Ya. Apa ya? Benar. Saya telah pergi dan telah kembali setelah jam pelajaran pertama. جيد. افتحناها كنا جميعا. الحصة itu jam pelajaran itu ya. Al-ula ini al-adad at-tartibi, ya atau ya? Iya.
Ustaz. Al-hissatul ula. Taib, di sana memakai bala. Kenapa kok pakainya bala? Karena pertanyaannya depannya pakai ama itu. Karena pertanyaannya menggunakan istifham manfi, ya kan Ibu ya? Maka jawabannya di sana bala, betul, benar. Dhahabtu wa raja'tu. Dhahabtu wa raja'tu. Ba'da al-hissatil ula. Ini fi'lun juga, ya kan Ibu ya? Dhahabtu wa raja'tu. Dhahabtu wa raja'tu. Tambahannya sama, yaitu tak. Taknya madmumah, taknya tandanya dhammah. Tak dhammah ini fi'lun bukan, afan. Dhamir bukan? Dhamir ana. Dhamir perubahan dari ana. Fathullah alaikunna jami'an. Ini kedudukannya sebagai fa'il, sebagai pelaku. Nastamir, Yusuf yas'al marratan ukhra. Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? raja'ta? Limadha raja'ta? Limadha raja'ta? Ma ma'na limadha raja'ta? Mengapa engkau kembali? Kamu pulang. Kenapa pulang? Baru jam pertama udah pulang. Gitu ya Bu ya. Ini juga sama, tak itu adalah perubahan dari anta. Ini fa'il. Berikutnya, Ibrahim yujib. Ini menjelaskan alasannya. Haditsna ba'di. Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. Marratan ukhra. Raja'tu li'annani maridun. Raja'tu li'annani maridun. Ma ma'na? Saya pulang karena sakit. Saya pulang karena saya sakit. Jayid. Raja'tu di sana sudah ada sebelumnya di sana sama taknya dhammah itu perubahan dari ana. Kemudian ini sebenarnya di sini untuk memunculkan li'anna, ya kan Ibu ya? Contoh dari li'anna. Li'anna itu menjelaskan sebab atau alasan, dan dia menasabkan ism. Jadi persis tetap anna itu tetap berlaku seperti sebelumnya, menasabkan ismnya dan merafa'kan khabarnya, ya kan Ibu ya? Kalau ism li'anna di sini mana Ibu sekalian? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Jayyid. Ya mutakallim itu dhamir muttasil mabniyun. Ya kan Ibu ya? Mabniyun ala sukun. Dia tandanya sukun tapi fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Ya atau ya? Ya. Karena sebagai ismu li'anna. Sedangkan maridun khabaru li'anna marfu'. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Hadza wadih insyaallah. Wadih kan Ibu ya? Wadih. Assalamualaikum jami'an. Nastamir. Yusuf yas'al. Jadi sampai akhir masih bertanya saja Yusuf. La ba's. Adhabta ila at-tabibi? La ba'sa. La ba's. Adhabta ila tabibi. Baik. La ba'sa, bukan la ba'su. La ba'sa. Apa makna la ba's? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu mungkin tidak asing untuk kita, ya kan? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba's. La ba's. Ma fi mushkilah. Tidak ada masalah. Enggak apa-apa. Ma fi mushkilah. Atau kadang apa? Bahasanya. Ma'alaish. Ma'alaish atau ma'alaihi syai'un aslinya. Disingkat jadi ma'alaish. Jadi enggak masalah. Malaysia. Ma'alaish. Berikutnya adhabta ila tabib. Apa makna adhabta ila tabib? Apakah kamu telah pergi ke dokter? Apakah kamu sudah pergi ke dokter? Di sini adhabta. Ini muncul lagi adhabta ila tabibi. Insyaallah enggak ada masalah Ibu ya. Berikutnya Ibrahim yujib. Na'am dhahabtu. Na'am dhahabtu. Ma makna? Ya udah. Saya sudah pergi. فتح الله عليكم جميعا. هل من سؤال أمهات في هذه الصفحة؟ Ada pertanyaan Ibu sekalian?
Insya Allah mudah ya untuk hiwar ini. Ini mungkin hanya ini hiwarnya singkat. Ini saya suka kalau hiwarnya tidak terlalu banyak kayak gini. Kadang beberapa bab itu hiwarnya panjang banget sampai berhalaman-halaman. Eh, dan simpel lah. Di sini sudah ada beberapa contoh dari pembahasan kemarin. Hal min soal? Ya, Pak Ustadz. Naam, tafadhali. Ini kan ada jawaban dari Yusuf, la ba'sa. Ini tadi pengertiannya juga bisa maafi muskilah, benar? Tidak ada masalah. Atau, nah, la ba'sa itu nggak apa-apa lah gitu ya. Jawabnya mana? Gimana, Om? Dia merespon yang mana tidak apa-apa? Ini marid ini, Om. Marid. Biasanya kalau kita sakit, udah kita yang menghibur lah intinya. Udah nggak apa-apa ya. Oh begitu. Jadi Gitu maksudnya, ya. Jadi menghibur ini dia sakit kan. Raja'tu li annani maridun. Kalau sakit itu jangan terlalu jangan terlalu terpuruk gitu gara-gara sakit. Oh gitu. Jadi maksud dari tidak apa-apa di sini merespon yang maridunnya itu. Nah, lebih tenang gitu ya Pak Ustadz? Betul. Seperti kalau Rasulullah kan mungkin lebih lengkap itu. La ba'sa tahurun insyaallah. Kalau kita kalau ada yang sakit maka kita katakan la ba'sa tahur insyaallah. La ba'sa. Jadi dihibur dulu. La ba'sa udah nggak apa-apa. Nah, tahur insyaallah. Tahur itu maksudnya apa? Ini sakit ini akan menjadi penggugur dosa insyaallah gitu. Gitu ya. Iya. Soalan akhir Ummahat. Allah alaik, jazakallah khairan atas pertanyaan. Soalan akhir? La yujad? Mafi la yujad. طيب نستمر أمهات نستمر gimana Om? Masih kita lanjutkan dulu? Lanjutlah. Saya nggak tahu dia terserah ibu. Taib. Di sana halaman berikutnya sudah masuk ke tamarin, latihan-latihan Ibu sekalian. At-tamrinul awal, latihan pertama ini terkait dengan hiwar tadi. Ajib 'anil as'ilatil atiyah atau ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sana hanya ada 3 pertanyaan terkait dengan hiwar. Tapi nanti latihan berikutnya, tamrin berikutnya juga terkait dengan hiwar. Tapi kita lihat dulu. Kita jawab Ibu ya. Ini tidak banyak yang hadirah. Nabda min Bu Anita. Tafadhali. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Sahlun hada. Dhahabu ila suqi. Dhahabu atau dhahabna? Apa sih? Abu Ibrahim kan? Aina dhahabu Abu Ibrahim. Bisa dhahabu. Dhahaba kali Om. Dhahaba, Masya Allah. Aduh, kenapa sih? Ya. Zaina dhahaba Abu Ibrahim. Nah, aina dhahaba Abu Ibrahim? Dhahaba. Abu ya Allah. Dhahaba ila suqi. Dhahaba ya. Tadi maksudnya dhahaba ya. Iya, kenapa sapi sih Ustaz? Iya. Tambahan naik. Nggak bingung kan ya? Ibu nggak bingung ya? Dhahaba ila suqi. Jayid. Tambahan naik. Nastamir ba'daha. Setelah Bu Anita siapa Om? Ini tumben Bu Ashrah nggak hadir. Tadi Bu Citra sepertinya sudah masuk di awal tadi. Nggak ada sekarang ya? Labasa. Bukan labasu. Sawana kiri. Bu Dewi nampaknya ya? Bu Dewi setelah Bu Anita. Tafadhali Bu Dewi. Rakam 2. Wa aina dhahabat ummuh?
Wa aina dhahabat ummu? Ummuhu, na'am. Uh, dhahabat ila kholati Zainabah. Ila ke bibinya Bu Dewi. Ila kholati. Ila kholati Ustadz. Kholati man? Latihi. Kholatihi Ustadz. Kholatihi, hi itu siapa? Tayyib gini Ibu-ibu sekalian. Kalau kita ada menyusun kalimat atau jawaban dari pertanyaan kayak gitu, kalau misalkan gini, kalau kita ingin menggunakan domir, yaitu usahakan ada ism dhohir yang disebutkan sebelumnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung domir. Kalau domir itu kan misalkan cuma dia gitu ya. Dia siapa nih? Ya kan ya? Jadi harus ada audahnya. Terus domir itu harus ada kata yang dijelaskan sebelumnya domir itu siapa. Karena domir itu sebenarnya adalah lafaz yang mewakili lafaz sebenarnya. Misalkan Khalidun kita bilang huwa gitu. Huwa itu kan mewakili lafaz Khalidun, ya kan Ibu ya? Iya. Jayid. Jadi kalau misalkan di sini jawabannya tadi dhahabat ila khalatihi Zainab. Khalatihi Zainab. Huwa itu huwa siapa di situ kan gitu. Kan bingung ya? Mana Ustadz? Iya. Jadi kira-kira bagaimana bagusnya, Om? Dhahabat ila kholatuha. Gimana? Dhahabat ila kholat. Nggak tahu Ustadz. Kok nyerah? Coba itu kholahnya siapa? Zainab itu kholahnya siapa? Sabar Om ya. Ibrahim. Ya udah. Berarti tinggal bilang dhahabat ila Kholatuhu Ustadz. Jangan pakai domir, pakai ism dhohirnya. Kholatuka. Jangan pakai domir. Dhahabat ila kholati Ibrahima. Oh gitu Ustaz. Ibrahima. Zainaba. Ya. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan pakai domir ila kholatihi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan pakainya seperti betul-betul teksnya sama seperti di hiwar tadi, dhahabat ila kholati Zainaba. Betul atau salah? Salah Ustaz. Salah kan ya? Karena kita sedang membicarakan mereka, sedangkan yang menjawab bukan Ibrahim gitu kan ya? Jadi nggak bisa kita menjawab dhahabat ila kholati, nggak. Tapi dhahabat ila kholatihi, ya bolehlah kita tolerir. Kholatihi atau ila langsung pakai ism dhohir. Dhahabat ila kholati Ibrahima Zainaba gitu ya. Bingung tidak Ibu sekalian? Apa kalau pakai kholatihi boleh juga kan Ustaz? Itu kalau kita sudah memahami siapa yang dimaksud dengan domir tersebut, gitu ya. Itu nggak masalah kalau kita pakai domir. Tapi kalau misalkan tidak ada keterangan sebelumnya siapa yang dimaksud domir itu, kita harus menggunakan ism dhohir, begitu ya? Oh, iya Ustaz. Maksudnya pakai namanya langsung ya Pak Ustaz? Pakai namanya langsung. Ism dhohir itu ya, yang bukan domir. Kalau domir itu kan kata ganti kan ya, kata yang menggantikan lafaz sebenarnya. Jadi kalau ism dhohir itu lafaz aslinya itu siapa gitu ya. Allahumma kena jami'an. Enggak bingung ya Bu ya? Insyaallah. Dhahabat ila khalatihi Zainab. Jadi enggak masalah kalau misalkan kita paham yang dimaksud dengan domir ini siapa.
نستمر أمهات رقم 3. Raqam 3 man? Oh, nampaknya. Wan Ustaz, telat Ustaz. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, Bu Ashruha wa Bu Habis mendengar kurang Siti Khadijah. Bagaimana? Ya Ustadz, Assalamualaikum. Maaf Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari rumah sakit, Om? Iya. habis nengok yang sakit. Enggak, dari rumah teman untuk anaknya sedang sakit. Semoga Allah melindungi kita semua ya. Dimanapun kita berada. Nampaknya musim, Om ya? Musim sakit. Ya, musim. CBD. Astamir Ustaz. Nastamir. Ini punya siapa ini? Bu Edita. Betul, Bu Edita. Raqam 3, Bu Edita, tafadhali. Mata raja'a? Raja'a Ibrahimu minal madrasati. Naam. Raja'a? Raja'a Ibrahimu minal madrasati li'annahu maridun. Mata, ma'na mata? Kapan? Kenapa apa kapan? Oh, iya loh. Apa ya? Kalau kenapa itu limadha, mengapa? Oh, mata berarti kapan? Mata itu mada? Ini soal anil zaman, anil waqt. Menanyakan waktu, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Berarti gimana? Edit jawabannya. Raja'a Ibrahimu minal madrasatil yauma. Ya Mbak dah. Coba pelan-pelan. Kita perhatikan lagi tadi ya, halaman sebelumnya. Di sana ada pertanyaan, ama dhahabta ilal madrasatil yauma, ya kan, ya? Tidakkah kamu pergi ke sekolah hari ini? Tidakkah kamu berangkat ke sekolah hari ini? Gitu kan, ya? Kemudian Ibrahim menjawab apa? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'dal hisatil ula. Ketemu tidak, Om? Oh iya, berarti yang ini yang bawahnya. Berarti mata raja'a Ibrahim minal madrasah? Berarti raja'a Ibrahimu minal madrasati ba'da hisatil ula. Masya Allah, fatahallah alaik. Raja'a Ibrahim minal madrasati ba'da al-hissatil ula. Atau kalau misalkan karena Ibrahim sudah jelas pasti di pertanyaan itu sudah pelakunya sudah kita tahu bersama jelas, maka disebutkan saja roja'a gitu saja. Roja'a fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Roja'a ba'da al-hissatil ula gitu ya. Iya. Fatahallah alaikum jami'an. Hal min soal umahat? Soal Kurang paham Ustaz. Bagaimana? Jadi datangnya telat jadi kurang paham. Yang mana, Om? Ini pertanyaan tentang hiwar ini, Om. Jadi kan tadi kita sudah membaca hiwar, alhamdulillah. Tadi 2 halaman. Hiwarnya singkat memang. Alhamdulillah. Dan ini pertanyaan ini terkait dengan hiwar tadi. Jadi ini bisa dibilang latihan fahmul maqru, memahami apa yang kita baca. Gitu, ya. Hal min soal? La yujad? La yujad, ha? La yujad. Nastamir. At-tamrin ba'da. At-tamrin as-tsani. Ini mudah Ibu sekalian ya. Ini latihannya anak TK ini. ضع هذه العلامة أي علامة صح, letakkan atau tambahkan tanda betul, tanda benar, checklist. Amam al-jumal as-sahihah, pada susunan kalimat yang benar, pada angkupan-angkupan yang benar. Wa hadhihi al-alamah ay alamatu khata, dan tambahkan tanda khata X. Amam al-jumal allati laysat bisahihah, pada ungkapan yang tidak benar. Begitu ya, Bapak ya?
Jadi ini masih terkait dengan hiwar tadi. Kira-kira cocok nggak seperti yang dijelaskan di hiwar tadi? Kalau misalkan cocok, naqulu hadhil jumlah sahihah atau sahhat hadhil jumlah. Kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan di hiwar tadi, maka kita katakan khata'. Wadih ya Mahad? Wadih. جيد. الآن دور من؟ بوكرنيا. تفضلي بوكرنيا. رقم 1 إبراهيم بن أختي يوسف. ini agak mikir. إبراهيم ابن أختي يوسف. صح ولا لا؟ صح أو خطأ؟ بوكرنيا tadi mustami'ah ya, afwan. Baik, kalau misalkan belum bisa bersambung, man ba'daha? Bu Siti Khadijah. Tafadhali Bu Siti Khadijah. Ini baru datang udah langsung suruh jawab. Wahid. Raqam 1. Nah. Ibrahim ibnu ukhti Yusuf. Ini betul atau salah? Sahih atau khata? Ibu-ibu mungkin bisa membantu? Sahih Ustaz. Sahih. Muta'akkidat. Ibu-ibu yakin semuanya? Ibrahim anak saudari. Ponakan. Kan Ibu ya? Jadi Ibrahim adalah keponakan Yusuf, anak dari saudarinya Yusuf. Ya kan Ibu ya? Karena tadi kita misalkan Yusuf itu bilang ayana ummuk. Ya, tadi Ibrahim ketika bertanya kaifa haluk ahlan wa sahlan ya khali gitu ya. Ahlan wa sahlan ya khali. Ya kan Ibu ya? Iya Ustaz. Berarti Yusuf ini khalu Ibrahim, pamannya Ibrahim dari jalur ibu. Berarti betul. Ibrahim ini ibnu ukhti Yusuf. Ya kan Ibu ya? Bingung tidak Bu Siti Khadijah? Ya, enggak. Bisa ulang. Subhanallah alaik. Tadi memang belum sempat ikut membaca hiwar kan ya? Enggak masalah. Subhanallah alaik. Nastamir ba'daha Bu Yuni, tafadhali raqam 2. Ini tadi yang raqam 1. Yusufu amma Ibrahimah. Amma atau ammi atau ammu? Amma. Masa amma? Amma ini bukan amma yatasaalun dong ya? Ayah amma Ustaz. Kenapa fathah akhirannya? Yusufu amma Ibrahimah. Coba amma itu kenapa harokat terakhirnya fathah? Amma bukan ammi atau ammu? Sama kayak khola gitu kan ya Ustaz? Masa khola? Kholun. Kholi. Kalau khola tu ada tak marbutohnya, sebelum tak marbutoh memang fathah. Kalau ini ditambah tak marbutoh ya ammatun. Semua huruf sebelum tak marbutoh itu fathah. Tapi kalau nggak ada tak marbutohnya seperti ini, kholun. Kholun. Amun jadinya. Bingung tidak? Gitu. Jadi ini bukan seperti dalam surat An-Naba amma. Kalau amma itu aslinya 2 kata, an dan ma al-istifhamiyah. An itu harful jar, ma itu kata tanya. Kalau ma al-istifhamiyah, kata tanya ma itu didahului huruf jar, itu alifnya boleh dihapus jadi amma gitu saja. Seperti bima, 5. Itu alifnya boleh dihapus. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersebut pada saatnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Jadi ini beda, kata am di sini beda dengan di awal surat An-Naba. Begitu Ibu ya? Iya Ustaz. Aftahullah alaikum jami'an. Ini am, mana am di
nomor 2 ini, ibu-ibu sekalian, Bu Yuni. Ini bibi. Paman. Paman Jangan grogi, Om. Paman dari ibu. Jalur paman dari jalur Ibu. Ibu bapak. Amun Ibu kok bapak. Amma kan dari ibu ya. Kalau khola baru bapak. Oh, kebalik. Kebalik ya. Amun babe, Pak. Ini ketukar, bahaya ketukar. Jadi kalau am itu dari jalur ayah, kalau khol dari jalur ibu, gitu Bu Yuni ya. Oh iya, kembali ya Ustaz. Fatahullah alaik. Khoto, tapi ini khoto ini. Ini berarti Khoto. Harusnya apa, Om? Harusnya kholah. Kholu ya. Kalau kholah bibi, bukan paman. Bingung tidak maksud saya? Yusuf Ibrahim. Yusufu ammu Ibrahima. Ini khata. Oh gitu kan, iya, kholu. Harusnya kan bukan Yusuf, ammu tapi kholu ya. Kholu Ibrahima. Ini tadi kita bacanya Yusufu ammu atau ammun? Ammu. Kenapa enggak ammun? Mudhof nggak boleh tanwin ya kan Ibu ya? Allah alaikum jami'an. Insyaallah, sabar Om ya. Hafal ini. Ya biar sambil murojaah aja. Enggak apa-apa kan Om ya? Labas. Nastamir. Bu Anita tafadhali raqam 3. Akhwatu Ibrahima zahabna ilal maktabati. Salah. Khata, ahsant. Akhwatu Ibrahim dhahabna ila al-maktabati. Mas shawab? Yang betul apa, Om? Ilal madrasati. Jayyid. Fatahallahu alaik. Enggak bingung ya, Ibu ya? Nastamir. Bu Ashrahah tafadhali raqam 4. Dicoba, Om. Ikhwatu Ibrahim dhahabu ila al-jami'ati. Sah wala la? Sah atau khata? Ikhwatu Ibrahim dhahabu ila al-jami'ati. Di hiwar halaman pertama. Hiwar halaman pertama di baris bawah. Sahih, Ustaz. Sahih, ahsant. Sahih. Dhahabu ila al-jami'ati. Gitu kan, ya? Yes. Tahamah alaik, insyaallah. Nastamir, kembali lagi ke Bu Dewi. Tafadhali raqam 5. Ma dhahaba Ibrahimu ila at-tabib. Sah wala la? Sah atau khata? Khata, Ustaz. Ahsant. Ma dhahaba Ibrahimu ila at-tabib. As-sahih? Ma sahih? Ma shawab? Dhahaba Ibrahimu ila at-tabib. Harusnya dhahaba, tidak ada penafian ya. Baik. Karena dia telah pergi ke sana. Jadi fatahallahu alaikunna jami'an. Hal min soal ummahat? Fi soal? Ayujad? Ma fi soal? Mafi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah 9:30 ya. Jam. Iya, Ustaz. Masih tersisa 4 halaman. Iya nih. Banyak. Bikin aja Ustaz, nggak apa-apa, tersisanya PR. Bagaimana? Nggak apa-apa, lanjut aja Ustaz, tersisanya PR. Masa lanjut aja? Yakin ini lanjut aja? Nggak tahu deh, nggak tahu. Ya Allah. Sok tahu saya. Gimana Ibu sekalian? Ini yang orang paling timur nih, yang paling malam ini Om. Iya, kasihan. Udah jangan kasihan. Bu Dewi. Gimana Bu Dewi? Ya, nah Ustaz. Gimana? Mau kita cobakan dulu aja atau satu tamrin lagi gitu? Oh iya, satu tamrin lagi Ustaz. Nggak apa-apa Om. Boleh? Iya, nggak apa-apa. Masya Allah. Fatahallahu alaikunna jami'an. Udah 11:30 ya di sana ya? 12.
Insya Allah. Jam berapa Bu Dewi di sana sekarang? Setengah 11 Ustadz. Oh, Setengah berarti. Allah alaik. Masya Allah. Sabar ya. Nastamir. Tadi terakhir siapa? Bu Dewi kan ya? Hah? Iya, Bu Dewi sekarang. Bu Dewi. Sekarang Bu Dewi. Oh, terakhir tadi Bu Dewi, Ustaz. Oh, terakhir Bu Dewi. Berarti sekarang siapa? Bu Dita, Bu Edita. Di sini perintahnya apa? At-tamrin ats-tsalits. Dha' aw dha'i fil amakinil khaliyati fi ma yali al-fi'la dhahaba. Letakkan pada bagian-bagian yang kosong berikut ini fi'il dhahaba. Kok mudah banget cuma ngisi dhahaba gitu saja. Enggak, ada lanjutannya. Wa asnidihi atau wa asnidhu ila dhamiril munasib. Tapi disesuaikan dulu fi'lun dhahaba ini sesuai dengan dhamir yang pas dalam jumlah. Begitu Ibu ya? Perlu dicontohkan tidak Ibu sekalian? Dicontohkan dulu tidak? Nggak usah, Ustaz. Enggak usah. Ya Ustaz, kayaknya udah paham Ustaz. Udah paham ya, kan ibu-ibu kan pintar semua. Nastamir, coba Bu Dewi, tafadhali Bu Dewi. Rakam 1, al-auladu nuqtah 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 ilal mal'abi. Halo. Halo. Bu Dewi nggak marah kan ya? Ustadz. Gimana? Gimana? Al-auladu jahabu ilal apa nih? Ilal mal'abi. Nah. Ilal mal'abi. Jayid. Al-auladu dhahabu. Ini poinnya. Dhahabu. Kenapa kok kita pakainya dhahabu? Kenapa kita tambah wawul jamaah? Karena di sana mubtada'nya al-aulad. Itu jamak mudzakkar ya kan, namanya? Besar, Ustaz. Jayid. Subhanallah alaik. Al-auladu dhahabu ila al-mal'abi. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Para anak-anak pergi. Anak-anak mereka pergi ke Ustaz, lupa ini. Mal'ab. Ini kata tempat dari fi'il la'iba yal'abu. La'iba yal'abu itu bermain artinya. Kalau mal'ab itu tempatnya. Jadi bisa diartikan tempat bermain atau bisa juga diartikan lapangan gitu ya. Nah, Ustaz. Astaghfirullah alaik. Nastamir ummahat. Ba'daha Bu Edita, tafadhali Bu Edita. Raqam 2. At-thalibatu habna ilal madrasati. Jayyid. Astaghfirullah alaik. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. At-talibatu dhahabna. Kenapa kita pakai nun niswah di sana? Karena mubtada'nya jamak muannas. Jamak muannas. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Ma makna? Para siswi itu telah pergi ke sekolah. Subhanallah alaik. Insyaallah enggak ada kendala ya. Nastamir ba'daha raqam 3. Raqam 3 man? Kurnia. Bu Siti Khadijah tafadhali. Ya Ustaz. Raqam 3. Naam, raqam 3. Su jahabu. Ini gampang sekali, no. Bu ya? Hah? Gimana? Al-mudarrisu jahabu. Coba kalau al-mudarrisu diganti dengan domir itu domirnya apa? Hiya atau anta atau hum? Iya, huwa. Huwa, berarti huwa itu kalau fi'lunnya jadinya bagaimana? Jahabu ya? Jahaba. Dhahaba. Al-mudarrisu ilal fasli.
Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Bingung tidak Bu Siti Khadijah? Ya, insya Allah kalau sering ditanya. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Ma makna? Guru itu, guru laki-laki itu pergi ke dalam kelas ya? Pak guru pergi ke kelas gitu ya. Astagfirullahaladzim. Terkadang itu kita menerjemahkan itu juga butuh latihan ya Ibu sekalian. Ya kan Ibu ya? Iya. Iya Ustaz. Biasanya mungkin Ibu pernah membaca buku terjemah, tapi kalau kita membacanya itu harus mikir dulu ini maksudnya apa gitu. Nah, itu biasanya ya mungkin entah itu karena baru menerjemahkan atau yang penting dapat duit. Jadi terjemahan tuh yang tidak dapat duit. Google Translate. Kemarin kita ngadain kegiatan juga untuk santri-santri itu lomba menerjemahkan biar latihan terjemahin. Insyaallah. طيب نستمر فتح الله عليكم جميعا. Bu Yuni تفضلي الرقم 4. Ana dhahabtu ilal matori. سهل سهل جدا. Udah siap-siap sebelumnya. أنا ذهبت إلى المطار. جيد. أنا ذهبت إلى المطار. معنى Saya telah pergi ke bandara. nggak ada kendala ya Bu Yuni? Insyaallah Ustaz. نستمر بعدها Bu Anita تفضلي رقم 5. Ukti zahabat ilal matbaki. Matbah. أختي ذهبت karena muannas ini kan ya muannas mufradah. أختي ذهبت إلى المطبخ. ما معنى؟ Saudariku sudah pergi ke dapur. جيد. الله عليك. نستمر وعندها وأشرحها. تفضلي رقم 6. أين ذهبت أنت؟ أين ذهبت أنت؟ جيد. الله عليك. أين ذهبت أنت? Ini tadi Bu Ashrah kan nggak mau dicontohkan nomor 1 ya. Alhamdulillah jadinya kebagian Bu Ashrah. Kalau tadi dicontohkan nggak kebagian Bu Ashrah. الله عليك. هل من سؤال أمهات؟ Yang nomor terakhir tadi Ustadz, kalau nggak pakai anta sebenarnya aina dhahabta bisa gitu. Bisa, boleh nggak masalah. Aina dhahabta, anta itu fungsinya litaukid, untuk penegasan saja. Kalau fa'ilnya sudah antanya, anta itu fa'il. Afan. Ta-nya itu dhamir mutasil itu, ta itu fa'il, pelakunya, fa'ilnya, subjeknya, ya kan ya? Kalau anta, aina dhahabta, anta, antanya itu sebenarnya sebagai taukid, sebagai penekanan atau penegasan saja. Gitu ya? Oke. Ya, Ustaz. Kalau nggak ada pun sudah sempurna. Soalan akhir umahat. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi Ibu sekalian? Ayo Jad. At-tamrin ba'da. Hunaka wajib umahat. Ini wajib lagi. Enggak masalah ya. Sabar Om ya. Untuk tugas. Ini tugas tulis Ibu sekalian. Enggak apa-apa Ibu ya. Sabar Om ya. Enggak apa-apa biar sering latihan. Perintahnya apa Ibu sekalian? Sahih atau sahihi al-jumal al-atiyah. Betulkan, koreksi dan betulkan susunan kalimat berikut. Ini setiap susunan kalimat ini pasti ada salahnya Ibu sekalian terkait dengan dhamirnya. Gitu Ibu ya. Misalkan adhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu. Ini ada salahnya. Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'u ilal jami'ati. Zumala'i dhahaba. Ana raja'ta. Maryamu wa banatuha dhahabat. Ummi qala Ana maridun. Ini untuk khusus yang terakhir ini ada 2 yang perlu dibetulkan Ibu sekalian. Ada 2 yang perlu dibetulkan. Kalau yang lain-lain 1 saja terkait dengan dhamirnya. Gitu ya. Saya kasih bocoran untuk yang nomor terakhir nomor 6 itu ada 2 yang perlu dibetulkan.
Tapi kalau yang lain satu saja terkait dengan domirnya. Domir pada fi'lun. Wadih Umahat? Wadih, Ustaz. Bingung tidak Umahat di sini? Tugas ini? Iya, Insyaallah nggak Ustaz, bingung ya? ini Bagaimana? insya Allah sih nggak. Iya, Ustaz, insya Allah nggak bingung. Hal min soal, ada pertanyaan? Ya, Ustaz. Adunhu la yujad. Yang tadi Ustaz jelaskan, Bagaimana? yang tadi mau Ustaz jelaskan, yang nomor 6. Yang nomor 6 itu ini sekedar bocoran saja. Nomor 6, wah ini bocoran. Ini kan biasanya kalau anak sekolah dapat bocoran kan senang. Seru. Nomor 6 itu yang harus dibetulkan ada 2. Beda dengan nomor-nomor sebelumnya itu yang dibetulkan hanya 1 saja terkait dengan dhamir pada fi'lun. Sedangkan nomor 6 itu ada 2 yang harus dibetulkan. Gitu ya? Iya, Ustaz. Umi. Lanjut. Soalun akhar Mahat, ada lagi pertanyaan? La yujad? La yujad, Adunhu la yujad. Ya Anda kan Om ya? Yujad Ustaz. Untuk tamarin berikutnya, latihan-latihan berikutnya, yang masih ada 3 halaman sisa. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang di hari Sabtu. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Dan insya Allah nanti kalau insya Allah waktunya cukup, nanti ini mudah tamarinnya. Jadi kemungkinan besar pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke Ad-Darsul Khamis, bab 5. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin ya Allah. Ad-Darsul Khamis itu jumlah fi'liyah yang kita nanti. Masa dari dulu ismiyah terus. Gitu kan? Iya, Ustaz. Tayyib. Mafi soal Muhammad? Tidak ada pertanyaan? La yujad, mungkin la yujad, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak turunan kita menjadi anak turunan yang saleh dan salihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam.